Saya Fahri Fadli. Cerita perdana kali ini tentang anak muda yang banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar. Namun bukan untuk tidur, bukan pula untuk bersantai. Apalagi untuk sekedar melamun. Sebaliknya, dia terus berkarya. Mendesain adalah kegiatan sehari-harinya. Membuat desain untuk perusahaan tempat dia bekerja, dia juga membuat desain untuk klien di dalam dan luar negeri. Juga untuk orang-orang yang membutuhkan tentunya. Dan tak kalah pentingnya, dia membuat desain untuk lembaga tempat ia belajar di masa lalu. Dia adalah Faisal. Halo, saya Faisal. Saya seorang desainer grafis. Saya melayani desain di dalam dan luar negeri. Saya alumni Maslahatul Hidayah. Bagaimana awal Faisal tertarik di dunia desain? Bagaimana ia mendalami dunia desain tersebut? Dan yang tentunya bikin kita bingung dan bikin kita bertanya-tanya nih, bagaimana sosok Faisal ini bisa tembus ke pasar luar negeri? Jangan skip videonya karena Masda Podcast akan menampilkan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar semuanya, teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di Maspod Masda Podcast. Pertemuan perdana kali ini kita akan membahas tentang milenial ini, yang dimana kita ketahui milenial sekarang itu apa-apa serba digital. Mau ini digital, mau itu digital. Bahkan digital ini sudah seperti istri kita gitu loh, istri kedua lah, anggap seperti itu ya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang salah satu bidang digital nih, yang mungkin teman-teman tahu tapi teman-teman kurang terlalu menguasai, kurang terlalu mengetahui apa sih ini gitu. Apa kira-kira? Desainer bersama desainer kita kali ini Mas Faisal. Halo Mas Faisal. Halo, selamat Eh, malam juga. ya, selamat malam Mas Faisal. Oke. Apa kabar Mas Faisal? Alhamdulillah baik. Ya karena sekarang lagi pandemi, jadi Iya. kita harus membiasakan diri untuk berkreasi di dunia digital tentunya. Iya, iya repotnya memang ya, soalnya Hmm, digital itu tidak ada distancing. Iya benar. Cukup ramah lingkungan. Oke, aktivitas Mas Faisal sekarang apa sih? Alhamdulillah sekarang juga lagi disibukkan dengan job dari klien-klien tentunya, eh, di bidang desain logo, dan itu passion saya sebenarnya. Oh, jadi memang sudah hidupnya Mas Faisal lah gitu ya. Benar. Oke, masalah aktivitasnya sudah seperti itu, kira-kira untuk pekerjaan nih Mas ya. Kira-kira pekerjaannya apa sih sekarang? Ya awal mulanya sebenarnya saya bekerja di bidang programmer, di Oh, Surabaya, iya iya. dan sudah berlangsung mulai tahun 2019, November, dan sampai akhirnya pandemi. Jadi karena Heeh. ada pandemi kita semua dicutikan oleh kantor, dan akhirnya saya juga sekarang full time di freelance gitu. Oh, berarti sudah ini ya Mas ya. Kerjaannya memang di passion juga gitu ya. Hmm, benar. Begini Mas. Jadi mungkin teman-teman ini banyak yang tidak tahu ya, bahwasanya narasumber kita kali ini, pemateri kita kali ini itu adalah alumni Pondok Pesantren Maslahatul Hidayah. Ya, jadi Iya. alumni Pondok Pesantren Maslahatul Hidayah lulusan tahun berapa ya Mas ya? Eee, Kurang tahu juga ya, saya juga lupa, tapi oh iya, sekitar tahun 2015 kalau Tahun nggak salah. iya, Iya, tahun 2015 lulus 2015. dari sini ya Mas Iya, ya. lulus dari Oke. sini. Jadi Mas Faisal ini alumni Pondok Pesantren Maslahatul Hidayah. Dia ini tidak terlalu dulu ya, dulu ketika di sini dia ini bisa dikatakan gagap teknologi banget, gaptek banget ya. Saya itu mengenal Mas Faisal ini sebagai kakak kelas saya. Dia itu gaptek, tidak pernah pegang Bener. laptop, tidak pernah ya hidup dengan digital lah gitu. Soalnya kan juga pondok, anak pesantren gitu. Jadi Mhm, paling cuma laptop dan itu pun tidak terlalu berinteraksi dengan laptop gitu. iya. Sebenarnya Eh dulu, eee, cukup, sangat minim sih sebenarnya pengetahuan tentang di komputer ataupun HP, mhm, jadi saya tidak terlalu mementingkan hal itu dulunya, seperti itu. iya. Sejak menjabat jadi ketua OSIS itu pun juga, saya dapat bantuan di pembuatan undangan atau apa gitu, itu dari sekretaris saya tentu. Jadi saya tidak pernah menjilat atau
mengotak-atik di dunia komputer seperti itu. Oh, berarti sampean itu bukan muhrim ya sama Iya, komputer dulunya benar. ya. Jadi tidak mau nyentuh apaan sih gitu ya. Iya. Dan ternyata sekarang malah justru jadi passion ya Mas ya. Hmm. Gimana sih menurut sampean itu perasaannya loh? Iya, Dulu itu tidak ini ya, jadi dulu tidak terlalu ngotak dengan komputer, ngotak dengan software yang sekarang Mas sering pakai gitu. Sekarang itu gimana sih perasaannya gitu? ya benar-benar luar biasa banget bagi saya. Heeh. Meskipun itu mungkin di kalangan yang sudah punya keterampilan di dunia komputer dulunya Mhm. adalah hal biasa, tapi bagi saya itu adalah hal yang luar Luar biasa banget. biasa, Iya, iya iya. Jadi ibaratlah, dulu itu kita tidak pernah menyentuh air, tahu-tahu tiba-tiba kita jadi atlet berenang gitu ya, Mas, iya ya. bener Oh banget ya, itu. pasti ada kebanggaan Hmm. tersendirilah gitu. Kita bahas lebih jauh lagi nih, Mas. Iya Lebih iya, boleh. jauh dan lebih spesifik kepada Mas Faisal Hmm. tentunya. Perjalanan menjadi desainer. Mas Faisal ini pernah menciptakan kabar yang luar biasa dan juga, eee, apa sih ya, pengalaman yang luar biasa sih buat saya mengenal sosok Faisal ini karena dia itu, ya itu seperti yang saya katakan tadi, dia itu dulu gaptek loh, ternyata tiba-tiba jadi desainer. Kira-kira nih Mas, eee, saya juga banyak denger nih dari rekan-rekan alumni, dari teman-teman alumni Maslahatul Hidayah, Mas Faisal ini punya banyak prestasi di bidang desain. Iya, Astaga, iya jadi sebenarnya itu isu-isu yang beredar juga. heeh, Mungkin salah satunya benar dan ada beberapa yang salah juga. iya, Tapi saya tekankan bahwa saya juga bukan orang yang sangat luar biasa, bukan. heeh, Tapi saya berangkat dari nol hingga sekarang itu adalah hal yang luar biasa. Jadi oke. luar biasanya bukan karena saya memang orang yang luar biasa, bukan, tapi Mhm, berangkatnya dari nol. oke. Nah, Jad tentang isu itu, saya sempat juga mendalami di dunia desain logo sendiri, mengikuti kontes desain tentunya. Hal itu mhm. cukup menakjubkan bagi saya karena itu adalah kontes yang saya ikuti di website luar negeri dan Wah, pesertanya itu cukup banyak juga, iya, dan tidak hanya sekitar, Indonesia berarti ya, Mas, ya? iya, tidak Oh, hanya di Indonesia, dan itu website 99 Design. Kita panggilnya bagi para desainer 99 Design. Jadi keren keren. website itu juga menyediakan berbagai kontes, terutama bagi saya juga logo desain itu ada, dan saya dulu awal menangnya di sana, eee, mendapat sekitar $190. Wah, eee, ya iya, angkanya itu nggak main-main, bukan rupiah ya, Mas, ya? iya, karena di sana mata uangnya dolar sudah, Iya heeh, iya, berarti udah pernah ngerasain, dapat iya, dolar gitu. ya berkat pengalaman dan belajar Mhm, dunia desain akhirnya juga menghasilkan. oke. Jadi, eee, cukup luar biasa ya, Mas, ya? Yang selanjutnya nih Mas, yang bergabung dengan podcast sekarang itu mungkin banyak macam-macam lapisan masyarakat, tidak hanya alumni, ada juga teman-teman yang masih santri aktif dan juga Iya, mungkin ada yang, apa ya, mereka auden itu yang tertarik dengan dunia desain. Jadi mungkin mereka juga perlu tambahan asupan, motivasi. Awal iya. Mas Faisal ini tertarik di dunia desain itu gimana sih? Awal mulanya sebenarnya berangkat dari, eee, keinginan untuk mendapatkan uang, Mhm. ya realistis lah kalau saya dulu ya. Iya. Karena, waktu saya menggeluti di dunia desain itu Heeh. sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi saya masih semester 2 kalau nggak salah itu. Mhm. Dan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang saya pelajari di kampus. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan dunia desain. Iya. Tapi basic-nya emang komputer, sama-sama komputer, dan itu sangat luar biasa bagi saya karena dulu saya pernah mencoba untuk jadi eee, vlogger, website, dan lain-lain, YouTube bahkan, Iya. itu hanya demi untuk menghasilkan uang semata. Jadi Heeh. awalnya motivasinya adalah uang, money Iya. is the best lah bagi saya kalau dulu Iya. itu. Jadi mungkin prinsipnya sampean itu gini ya, Mas, ya,
lebih baik saya jadi konten kreator daripada seorang koruptor gitu ya. Hmm, boleh juga itu. Iya iya. Oke nih Mas nih, karena sudah seperti itu ya, apa ya, istilahnya sampean itu pertama menemukan passion-nya itu dengan cara, eee, saya ingin uang. Unik sih. Ya kasarnya gitulah ya. Iya. Lalu pasti ada lika-likunya dong, Hmm, ada, iya, hambatan, bener. ada ini, apa, macam-macam lah intinya. Mhm. Kira-kira dalam belajar ini lika-liku yang Mas Faisal alami itu apa saja? Awalnya tentunya mental ya, Iya. karena, motivasi saya adalah gimana cara mendapatkan uang, Mhm. jadi mental saya dulu sering down ketika saya tidak menghasilkan apa-apa dari apa yang saya pelajari. Jadi, saya menggeluti desain, terus ikut kontes nggak pernah menang, ikut sayembara dan lain-lain, Iya. nggak pernah mendapatkan uang, itu mental saya jadi down. Heeh. Itu mungkin hal yang terberat karena motivasi saya adalah uang. Jadi kalau Iya. misalkan sekarang ada teman-teman yang nonton, terus ingin jadi seorang desainer dan, lain-lain atau apalah berkreasi, Heeh. yang paling utama jangan bermotivasi dengan penghasilan dulu, yang Iya. penting kreasinya dulu, Heeh. seperti Jadi, itu. kreativitas tanpa batas, Mhm. tanpa perlu menunggu, ini. Hasil keuangan lah. Iya. Jadi masuk-masuk itu jangan dulu ya. Iya Oke. bener. Eee, sekarang lebih ke ininya Mas, lebih spesifik lagi kira-kira desain yang baik itu seperti apa? Misal. Saya tidak bisa mengatakan validnya seperti apa ya, tapi Mhm. kriteria desain, yang bagus dan baik tentunya yang pertama unik, terus yang kedua itu ada ciri khas dari, sebuah desain tersebut. Jadi bikin desain kita itu nggak bikin asal bikin desain gitu. Iya. Kita harus tahu, profiler yang mau bikin desain. Jadi misalkan, Mhm. eee, ini bicara tentang logo ya. Iya iya. Mungkin ada kawan-kawan atau teman-teman yang nonton yang tidak mengerti, bolehlah searching atau gimana lah. Nah, biasanya seorang klien atau pemesan itu ketika mau bikin logo desain, itu ada sedikit brief singkat, tentang apa yang mau dibikin sebenarnya. Nah, Mhm mhm. dari situ kita harus bisa mengkreasikan sebuah ikon desain atau logo desain bagi perusahaannya, yang cocok, terus bagus, unik, dan tentunya memorable, itu sangat penting. Iya iya. Ini contoh dasar ya, Heeh. eee, kita pasti tahu kan, lambang sebuah logonya Apple. Ah, iya Apple, iya. Iya, itu kalau kita sebagai orang yang awam pun pasti tahu kalau itu adalah logonya Apple meskipun Heeh. tidak ada nama Apple-nya, Iya 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 bener ya, kan? nggak Iya. ada Apple gitu, nggak Mhm. ada. Itu Iya iya. karena logonya bersifat, unik dan memorable, mudah diingat jadi. Mhm. Jadi kawan-kawan kalau bikin logo ya setidaknya harus memiliki karakter yang seperti itu. Iya. Oh iya, jadi, eee, kalau kita mau membuat desain, Mmm. kayaknya memang tidak hanya untuk logo ya, Mas, ya. Iya Kita itu banyak memang banget. harus, mengetahui dulu Iya, konsumen atau penikmat ini mhm. kira-kira itu karakternya seperti apa gitu Iya, ya, Mas, untuk ya. siapa Nah dan, logonya itu untuk brand apa, nah seperti iya itu. iya, penting ya, Mas, Itu ya. penting banget. Iya, soalnya lucu kawan-kawannya, kalau misalkan suatu saat kita belajar membuat logo, terus kita mau buat ini loh, mau buat brand minuman, tapi kita kasih gambarnya ayam, jadinya kan nggak Iya, masuk gitu ya, Mas, ya, iya oke. benar. Iya, masuk akal juga sih. Saya kok baru ini ya, baru ngeh ya. Saya dari tadi mikir loh, maksudnya gimana gitu, harus harus briefing, emangnya ini, apa, mau beli perusahaan gitu. Ternyata ya memang sih, dan Iya, itu itu penting banget iya bagusnya. iya. Oke, desain yang baik seperti itu, terus sekarang ini, lebih spesifik ke Mas Faisal, tapi Mhm. mungkin, teman-teman juga bingung nih, apa ya, butuh jawaban. Kira-kira untuk bisa, apa istilahnya ya, bisa inten atau bisa benar-benar dia itu menciptakan ledakan besar dalam dunia desain itu kira-kira gimana? Ya tentunya kita harus punya, eee, brand dulu ya.
Oh iya. Portofolio itu sangat penting. Kalian bisa buat portofolio melalui Instagram yang sekarang lagi booming. Mm-mm. Jadi cepat, untuk menaikkan trafiknya itu dari sana sangat signifikan banget. Iya. Terus ada Behance, ada Dribbble, tinggal pilih sih sebenarnya. Tapi kalau, saya pribadi, saya lebih cenderung memilih semua platform. Jadi bisa Mm-mm. Facebook, Instagram, Behance, terus Dribbble dan lain-lain, itu saya juga menjajahi, Iya. agar apa, brand saya menjadi lebih terkenal di sana. Iya, jadi Kan lebih. kita nggak tahu kan ya, Heeh. misalkan kita buat, sebuah portofolio di Instagram, Mm-mm. tapi sebenarnya penikmat, logo kita atau desain kita itu lebih banyak di Behance Iya, gitu. di Ya, Facebook gitu ya heeh. kak ya. Kita Oke. kan nggak bakal tahu, jadi harus bangun portofolio dulu, itu yang paling penting sih sebenarnya. Mm-mm. Jadi butuh ini dulu ya mas berarti Mhm. ya. Jadi kreasi kita, seberapa unik sih kreasi kita, itu harus kita pampang dan publikasikan di sosial media lainnya tentunya. Itu sangat penting. Jadi orang, untuk mampir ke anggap aja toko kan Iya, sebenarnya. iya, iya. Kita punya toko, jadi orang pasti lihat profil kita dulu. Oh ini orang yang, desainnya model seperti ini. Oh Oh iya, ini yang karakternya karakternya seperti ya. ini. Ya jadi itu sangat penting banget. Oke, jadi mungkin pertama apa sih istilahnya ya, agar bisa ini kita perlu mencari target gitulah Iya ya. target. Oke, kira-kira Mas Faisal itu sudah di Instagram sudah Udah, ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu nih kreasinya Mas Faisal nanti ya bolehlah ya mampir. Instagramnya gitu. Mhm. Oke, sekarang lebih ke ini Mas, lebih ke entrepreneur. Saya so Inggris banget ini. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Nggak tahu salah apa bener nggak tahu. Tapi lebih ke apa sih ya, bisnis lah gitu. Jadi Boleh. kita digital terus sudah tadi dan ilmu-ilmu desain juga sudah, terus tentang Mas Faisal juga sudah. Sekarang kita ke bisnisnya Mas. Jadi karena kemarin nampaknya saya dengar itu Mas Faisal ini sudah sukses di bisnisnya nih, bisnis desainnya. Jadi saya itu ini loh Mas, saya dendam sama sampean. Jadi saya harus tahu kira-kira sampean ini taktik apa yang dimainkan gitu. Oke. Heeh. Yang pertama nih Mas, melihat sekarang ini saat pandemi dengan sebelum pandemi itu potensi pasar ini beda Mas. Beda Iya, banget Mas. mungkin, Iya. nah, Kira-kira kalau sekarang ini gimana potensi pasar untuk desainer? sebenarnya desainer Mhm. untuk dampak dari adanya pandemi atau COVID-19 ini sebenarnya hampir minim sekali, karena kita, mainnya di dunia desain. Iya. Apalagi selagi ada pandemi itu kita benar-benar, eee, lagi hit-hitnya untuk Mhm. mendesain sebuah, logo atau, eee, brand atau apalah gitu, Iya. website, itu sangat signifikan banget. Karena, kemungkinan besar, pas lagi pandemi kan kemungkinan tidak ada yang keluar atau berinteraksi di luar kan. Iya, iya, Jadi harus benar, benar. digital semua. Nah itu benar-benar ya bagus sih bagi Iya. kami seorang desainer dan hingga saat ini alhamdulillah ya stabil. Jadi untuk peluangnya masih bagus, Mhm, banget. untuk ilmu desainnya juga peluang pasar bagus, untuk desainernya juga peluang, Iya, mendapatkan pemasukan juga masih bagus ya gitu ya, Mas, iya ya. banget. Oke, Mas, eee, kita masih dalam ini, masih dalam masalah pasar, Mhm, karena kan otomatis kalau kita, ke sini, apa ya, masalah pasar ini beda tempat atau beda, nilai mata uang itu otomatis apa ya, istilahnya antusias pasarnya itu beda kan, Mas. iya bener Kira-kira banget. gini loh, Mas, untuk membaca pasar luar negeri dengan dalam negeri bagi desainer ini gimana? Ya sebenarnya ada kriteria yang harus, kita jajahi dulu. Mhm. Nah ketika desain kita bagus dan, eee, layak untuk dijual, itu kita harus tahu dunia pasarnya kayak apa. Mhm. Jadi meskipun desain kita bagus, itu belum tentu akan terjual mahal.
Iya. Karena kita nggak tahu dasar marketnya, Heeh. jualnya kayak apa atau apa. Nah itu penting. Jadi seorang desainer bukan hanya mendesain saja, tapi belajar untuk membaca pasar marketingnya kayak apa gitu Iya. ya. Jadi awal mulanya sebenarnya saya jualan desain itu ya dari kontes dulu, kontes, setelah kontes anggap saja saya sudah bosen, Mhm. saya beralih ke Instagram. Jadi saya jual desain di Instagram. Nah, untuk saat ini sendiri, pasar di Indonesia sendiri sebenarnya masih, 1, 2 sih yang menganggap bahwa desainer itu adalah, hal yang perlu diapresiasikan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Iya iya. Jadi sistem bayarnya itu yang sangat penting, sangat prihatin banget untuk di Indonesia sendiri, banyak yang tidak menghargai seorang desainer. Iya. Jadi hanya dibayar sebatas terima kasih gitu. Bisa bisa, iya. Sampai, di dunia desain pun ada, eee, buat meme tentang seperti itu. Iya. Iya Ya iya, bener bener. karena, sangat luar biasa banget orang Indonesia itu ya Iya. untuk, tidak menghargai desainer itu banyak banget. Tapi untuk yang dihargai itu juga sangat banyak juga sih, Iya, jadi heeh. 50-50 gitu lah ya. Iya 50-50 lah. Kalau di luar negeri sendiri, itu pasarnya peluangnya masih bagus. Masih banyak yang Mmm, mengapresiasi gitu ya, mhm, Mas, ya. iya. Iya Karena, entah mereka berpikirnya seperti apa, tapi yang penting itu sangat menguntungkan bagi kita, gitu. iya. Oke, berarti Mas Faisal ini sudah tembus luar negeri dong ya? Alhamdulillah ya. Oh, luar biasa. Jadi saya sebenarnya agak shock sih ketika, Mas Faisal itu bilang, "Alhamdulillah iya." Jadi jawabannya itu kayak, "Alhamdulillah iya." Ini luar biasa ya, luar biasa banget. Oke, Mas Faisal nih, tadi Mas Faisal agak nyinggung masalah, netizen lah anggap gitu ya. Ah, iya. Dan kadang itu Mas, ya jadi ini bukan hanya bidang desain sih sebenarnya, tapi Mhm. mungkin Mas Faisal juga pernah ngalamin. Yang jadi netizen itu justru temen kita gitu, pernah Iya nggak? bener banget. Iya, jadi, "Masa sih Bro cuma ke temen aja gitu? Masa sih Bro ke temen pakai, RP segala?" Nah Gitu, itu pernah yang nggak? paling sering terjadi Nah, malahan. iya iya. Harga teman Iya atau apalah gitu. iya, cashback. "Ya anu, saya mau desain ini, logo," misalkan Iya ya, iya. "berapa kira-kira?" Padahal itu standarnya, Mhm. sekarang saya itu, kasih harga untuk desain logo sendiri kalau di luar negeri itu sekitar $150 paling Wow. murahnya, sampai ya paling mahalnya $300 itu pun Iya, jarang sih sebenarnya yang mesen sampai $300 300 jarang iya. ya? Iya. Dan di Indonesia sendiri saya patok dengan harga 500.000 untuk semua desain, Heeh. logo, flyer, website atau, banner, saya patok dengan harga lima ratus 500.000. rupiah ya, 500.000. Itu pun ada, sebagian dari masyarakat yang mesen ke saya itu, "Wah Mhm. kok mahal banget Mas, cuma bikin desain kayak gitu aja kok sampai Iya segitu?" iya. Gitu. Nah saya sebenarnya sudah tersinggung banget dengan kata-kata itu, jadi Iya iya. saya abaikan sajalah, Mhm. ngapain kita pikirkan hal yang seperti itu, kalau misalkan kita bisa jual yang lebih mahal di luar negeri. Iya, berarti, untuk Mas Faisal sendiri alasan lebih mengatakan, apa ya, potensi pasar di Indonesia apa, di luar negeri itu lebih tinggi daripada di Mmm, sini, karena di luar negeri tidak ada cashback temen ya, Mas, ya. iya, bener Iya, banget. jadi mereka itu pandai menghargai dari 2 sisi nih, Mmm, ya teman-teman. Jadi menghargai dari 2 sisi, ya menghargai harga dan menghargai teman gitu. Jadi menghargai teman ya ndak minta cashback lah, inilah macam-macam. Ini saya juga curhat Mas mmm, sebenarnya Mas. Oke Mas, sekarang ini Mas, karena Mas Faisal ini sudah berkecimpung di pasar luar negeri, kira-kira cara bisa menembus pasar luar negeri gimana? Jadi gini loh Mas, untuk produk apapun itu, semisal konsumsi, ini jadi mmm, saya kebetulan saya tuh di ini Mas, di apa ya, di fokus di produk-produk, ekspor gitu. nah Jadi ya, untuk bisa ekspor itu kalau misalkan produk konsumsi harus ada persyaratan BPOM, apa segala iya, macam. Nah, kira-kira untuk desainer nih, bisa menembus pasar luar negeri gimana? eee, persiapannya sebenarnya untuk desainer itu cukup simpel.
Iya. Saya katakan simpel karena apa? Tidak perlu, atau tidak butuh, eee, kayak perizinan atau apa dari Mhm. pihak pemerintah gitu. Iya. Nah, kita cuma sediakan lisensi gitu. Jadi bentuk lisensi itu seperti apa, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu juga lisensi seorang desainer itu seperti apa, kalian boleh browsing lah seperti itu. Jadi Iya kita iya. bikin logo, itu full package-nya kita harus ada lisensinya. Jadi yang dijual itu sebenarnya, yang mahal itu bukan logonya, tapi Fungsinya lisensinya iya gitu. iya iya. Karena hak milik itu. Iya, bener bener Mhm. bener. Jadi kita desain logo, terus logonya yang mahal, enggak, sebenarnya lisensinya yang mahal. Jadi lisensi itu penting bagi seorang desainer, Iya. untuk menjualnya. Nah, terus, dari pertanyaan itu mungkin saya cukup, eee, tertarik untuk menjawab karena banyak versi ya Iya dari iya. gimana sih cara menembus pasar luar negeri. Mhm. Padahal desainer itu, kayak semata-mata biasa saja kan, Iya. seperti itu. Jadi, saya katakan bisa menembus pasar luar negeri yang salah satunya harus, berkomunikasi melalui bahasa Inggris ya, Heeh, iya, itu pasti pasti. penting. Meskipun saya sendiri, saya pribadi sebenarnya orang yang sangat, eee, awam banget Iya, untuk terbatas lah bisa gitu. iya, Iya. bisa berbahasa Inggris itu, wah itu jauh banget saya. Mhm mhm. Nah jadi, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan Google Translate. Oh, kolaborasi yang cukup baik saudara gitu. Iya itu sangat penting banget. Iya Alhamdulillah, iya iya. Google Translate itu menjadi teman baik saya Mhm. sejak saya berjualan desain di luar negeri. Mmm. Eee, nah dari situ saya menjual desain melalui website-website luar negeri. Ada, apa namanya, Creative Market, Shutterstock, Adobe Stock, dan lain-lain tentunya. Oh Nah, iya. mungkin teman-teman yang ingin jual desain juga bisa langsung, ke sana, boleh kan nanti kita, taruh di deskripsi. Heeh, boleh Iya, boleh. Iya. dia Jadi langsung jual di sana. bisa ya, Mas, ya? Bisa banget. Berarti tidak terlalu ribet ya, Mas? Nggak ada ribetnya banget untuk desainer itu Mhm. sebenarnya. Kalau jual produk mungkin ribetnya, perizinan, BPOM atau apa gitu Iya kan. iya, bener Nah, bener. kalau di dunia desain nggak ada seperti itu. Berarti Jadi tinggal pajaknya memang sudah, tertera gitu. oh iya iya. Iya. Berarti enak sih, Mas, ya. Kalau ini peluangnya bagus, terus prosesnya mudah dan ya tapi tidak enaknya itu kita harus bisa main ini, guys. Teman-teman semuanya. Oke, Mas Faisal nih sekarang, mmm, apa lagi ya, Mas, ya? Eee, mungkin, Apa ya kira-kira? anu ya, ini Oke. cuma saran saja Iya iya. sebenarnya, mungkin ada yang pengen tahu, karena rupiah dengan dolar itu kan beda. Oh iya iya Iya. itu, iya saya mau nanya itu tadi. Jadi saya sempat kepikiran, mungkin teman-teman banyak yang bingung gimana sih cara, eee, transfernya, Heeh, iya terus itu. cara menerima uangnya dari luar negeri itu gimana. Iya. Nah ada yang langsung transfer ke bank lokal kita sebenarnya. Jadi salah satu klien saya dari Singapura, Heeh. eee, dia sangat terbatas, eee, maksudnya untuk mentransfer itu tidak ada alternatif lain selain bank lokal gitu. Iya iya Jadi dia bener. harus transfer melalui bank lokal. Ya. Nah saya biasanya kan menggunakan, metode pembayaran PayPal. PayPal, Mhm pernah mhm. tahu ya? Pernah denger. Ya Bukan pernah. pernah tahu, pernah denger. Soalnya nggak Ya, pernah saya, Mas. PayPal itu adalah, apa namanya ya, bank untuk transaksi atau untuk jual beli juga bisa. Heeh. Di sana sangat memudahkan kita bagi seorang desainer, untuk menerima dana atau pembayaran dari luar. Bisa Payoneer juga bisa. Nah, tapi saya sering menggunakan PayPal karena, pajaknya sedikit gitu. Iya. Jadi, eee, pengurangannya juga tidak terlalu banyak Mhm. gitu ya, Mas, ya? Nah, ini kalau pengen dengar tentang pajaknya PayPal berapa ya, misalkan saya dapat job satu desain logo, Heeh. saya hargai dengan $150. Nah, pajaknya itu cuma 16.000 Iya iya. dari PayPal. Jadi, ya enaklah bagi saya untuk bertransaksi, dengan orang luar. Oke, cukup banyak sekali yang sudah kita perbincangkan.
kan. Dan sekarang ini lebih ke ini lagi Mas, kita sudah mensiasati untuk bertanya kepada sampean lebih jauh tentang bisnis, tentang pemasaran luar negeri. Sekarang Mhm. lebih ke Mas Faisal sendiri nih. Pernah nggak sih Mas Faisal ini dapat kayak hujatan atau ngapain sih kerja jadi seorang desainer? Paling cuma eee, soalnya kan kalau di sini di Indonesia ya Mas ya, Iya. desainer itu kerjanya sebatas cetak banner. Oh Iya iya, ndak sih? boleh. Nah Iya ya, iya. pernah ndak Mas Mhm. Faisal dapat kata-kata nggak enak lah gitu? Sering banget sih. Iya, Tentunya bukan hanya di sini, bahkan di rumah saya di Banyuwangi ya, mhm, mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau saya dari Banyuwangi. Di sana juga, kita sebagai seorang desainer kadang dipandang sebelah mata gitu. iya. Jadi itu bahkan keluarga saya loh. Oh iya, Iya, bukan orang lain, tapi keluarga saya. Kadang itu, ah, cuma kerjanya di dalam kamar, eee, laptopan terus setiap hari. mhm, Apa yang dihasilkan itu apa sebenarnya? Nah, itu banyak yang nggak tahu, tapi saya katakan ini sekali lagi ya, potensinya sangat luar biasa bagi seorang desainer yang sudah tahu cara marketingnya di luar negeri itu bagaimana, itu sangat luar biasa. Kalau mhm, misalkan ada salah satu teman-teman yang sudah merasakan itu, saya pikir mereka akan tahu apa yang saya rasakan juga. iya. Dan mungkin untuk teman-teman yang merasa istilahnya mendapatkan mungkin kadang-kadang dianggap sepele ya Mas ya, ketika Banget. ngapain sih kamu kerja kayak gitu, ngapain sih kamu di depan laptop terus gitu. Iya, Kayak orang-orang padahal julid kayak gitu ya, padahal mereka padahal nggak tahu bahwa bener, ini itu saya sedang ngejar uang, saya ini sedang kerja gitu loh. iya, Soalnya yang Mas Faisal itu kan istilahnya namanya juga digital ya Mas ya. mhm, Itu tidak bisa dilihat dengan iya. penglihatan yang langsung gitu. Jadi kalau misalkan lagi nyangkul ya oke. Ya itu sih sebenarnya dulu saya juga kaget dengar bahwa penghasilan seorang desainer itu di luar akal. Mhm, Ya awalnya terjun ke sana, ya termotivasi dari situ. Oh, oke, kok dapat uangnya banyak banget mhm, dan menang di kontes yang pertama kali saya sebutkan tadi, itu iya, sangat membuat saya, eee, ter termotivasi. terpacu juga ya Iya, untuk terus karena berkarya gitu. cuma desain seperti itu, saya bisa dapatkan uang sebanyak itu. Mhm, Kalau dinilai rupiahkan mungkin sekitar 2.500.000-an lah, iya untuk satu desain logo. kalau di sini harga itu mungkin sudah ini ya, Wah, kamu ini anaknya koruptor gitu. Oke, cukup luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi. Sekarang yang terakhir nih Mas ya, yang iya. terakhir ada nggak sih pesan atau quote dari Mas Faisal ini, quote ya istilahnya kan kerennya Mhm, gitu Mas. iya, Dari Mas Faisal ini untuk milenial sekarang ya yang apa-apa serba mhm. digital. Ya sebenarnya sih, eee, banyak orang yang sangat luar biasa di luar sana yang jauh lebih baik dari saya, tapi mungkin, satu hal yang mereka tidak tahu adalah cara, menjual karyanya seperti apa. Mhm, Itu yang patut harus dipelajari. Bahkan kemarin sempat iya, berbincang-bincang juga dengan alumni muda yang sangat luar biasa, Kak iya, Pipin, iya, mau bikin project tentang, eee, pelatihan desainer juga. heeh, Nah, heeh, itu sebenarnya sangat-sangat tertarik banget. Karena apa, apalagi di Indonesia itu, orang-orang yang berkreasi itu sangat banyak. Bahkan, orang luar negeri saja itu mengatakan bahwa dunia desain itu cuma dipegang oleh 2 negara. Pengen tahu apa itu negaranya? apa saja? Indonesia dan India. Loh, beneran Mas? Beneran, ini adalah salah satu yang cukup unik bagi saya, karena mereka mengatakan, "Wah, desainer yang luar biasa itu berasal dari Indonesia dan India." India. Padahal 2 negara ini adalah, 2 negara yang mata uangnya menurut saya paling sedikit. Iya, paling rendah ya Iya, paling dibandingkan rendah. dolar gitu. Iya, berarti wah jangan-jangan India juga seperti kita ya Mas ya? Coba Saya bayangkan juga di sini desainer kan bukan apa-apa gitu loh Mas. iya, makanya itu, mengadakan sebuah
pelatihan itu menarik eh, perhatian saya. Hmm. Bagi mereka yang mungkin dari awal memang sudah punya passion di dunia gambar atau Hmm. lukis atau lettering, font-font gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dijual dengan harga mahal di luar negeri. Nah, gitu. Berarti begini ya Mas ya, untuk teman-teman yang mungkin punya passion atau setidaknya lah Hmm. keinginan kuat untuk menguasai desainer, jadi belajarlah lebih giat lagi, Ya benar. temukan apa istilahnya jalan yang baik, Mm-mm. lalu tancap gitu lah Mas ya. Oke Iya. Mas, terima kasih Mas Faisal, cukup berkesan sekali ya perbincangan kita pada malam hari ini. Ternyata ada banyak yang bisa diambil dari Mas Faisal, dan salah satu yang membuat saya ini tersentuh adalah Mas Faisal ini dulunya adalah orang yang gaptek, orang yang gagap teknologi. Dan tanpa kita sadari tiba-tiba Mas Faisal membuat gebrakan besar dengan dia ini menjadi seorang desainer yang luar biasa sampai bisa menembus pasar luar negeri gitu loh. Jadi saya jadi teringat bahwasanya Profesor Dr. Gamal Albin Said pernah berkata, "Berproseslah kalian dengan sepi, berproseslah kalian dengan sepi dan biarkan hasil dari proses kalian menciptakan keramaian." Mas Faisal ya, luar biasa sekali. Oke. Terima kasih Mas Faisal Iya, untuk waktunya sama-sama. bergabung bersama Seda Podcast kali ini. Mm-mm. Semoga selalu sehat, semoga bisnisnya lancar dan semoga istilahnya apa ya, bisa memotivasi lah teman-teman Boleh. itu yang mungkin saya ini biasanya cuma di desain, di digital, tapi saya Mm-mm. tidak punya peluang untuk apa ya, passion saya ini bisa membuat saya ini lebih maju lagi. Jadi itu tidak benar gitu ya. Ya, Iya. oke. Terima Dan kasih saya Mas. tekankan juga untuk Mhm. penonton dan semua alumni Masda atau bukan, Mhm. yang lagi menikmati video kita lah Iya, intinya. iya. Misalkan mereka tertarik di bidang tersebut, dunia desain, kalian juga boleh belajar, sama-sama belajar. Ayo bersama, boleh bareng saya. Nanti mungkin ada pelajaran yang baik dari pengalaman saya pribadi. Saya boleh share ke mereka juga. Jadi Oke. bolehlah. Terima kasih ya Mas Faisal ya. Jadi ini sudah Mas Faisal juga sudah berkenan untuk mendampingi teman-teman yang mungkin ada yang ingin tahu atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai dunia desain ini. Jadi pertemuan perdana yang cukup wow dan cukup keren sekali, karena selain mendapat ilmu kita juga mendapatkan motivasi, karena saya sendiri juga termotivasi. Oke. Terima kasih Mas Faisal dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan Mas Pod kali ini. Semoga teman-teman dan juga Mas Faisal sendiri diberikan kesehatan, kelancaran, dan pandemi segera berlalu lah intinya gitu ya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa ya, ketika kalian menonton video ini, ketika kalian menonton podcast ini, jangan lupa kalian itu harus meninggalkan jejak. Apa? Like, komen boleh, terus subscribe ya. Oke, terima kasih. Bersama saya Mas Fahri Fadli, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.